salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tasya Romauli Sitinjak dengan NIM 7202343002 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B. Stambuk 2020 dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengkampanyekan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di era new normal. Seperti yang kita ketahui, pada akhir tahun 2019 menjadi sebuah awalan sekaligus tantangan baru bagi sebuah perubahan di tahun 2020, yaitu dengan kemunculan COVID-19 yang dinyatakan oleh WHO pada bulan Maret 2020, yang menjadi suatu bencana nasional. Situasi ini tentunya juga mempengaruhi banyak sektor kehidupan, yaitu ekonomi, pendidikan, dan terutama sekali yaitu kesehatan. Dalam pelaksanaan program CSR tersebut, perseroan harus tetap bisa melaksanakan tanggung jawab sosial yang sudah direncanakan di tengah situasi yang tidak terkontrol, karena penerima manfaat dari tanggung jawab sosial tersebut harus tepat pada sasaran. Perseroan tentunya berharap bahwa kegiatan CSR ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Di dalam CSR New Normal, agar implementasi tetap aman, optimal, dan memberi manfaat bagi masyarakat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, pastikan kembali komitmen tiap manajemen perusahaan terhadap aktivitas CSR yang akan dijalankan. Nah, hal ini akan menjadi kunci utama karena seringkali ketika perusahaan sedang dalam posisi waspada terhadap ancaman krisis, maka budget CSR biasanya akan menjadi korban pertama dari proses efisiensi yang akan dijalankan oleh perusahaan. Yang kedua, buat prosedur implementasi CSR yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan. Dalam situasi pandemi ini, ruang gerak tim di lapangan menjadi sangat terbatas. Tidak sebebas sebelumnya, utamanya menyangkut soal keselamatan tim dari potensi terpapar virus. Nah, yang ketiga, bekali petugas lapangan dengan APD yang standar, seperti pemakaian masker, sarung tangan, dan hand sanitizer. Lalu, yang keempat, lakukan review ulang dan evaluasi yang menyeluruh terhadap program-program CSR perusahaan, karena sangat mungkin asumsi-asumsi yang dipakai dalam perencanaan program CSR sebelum dan sesudah pandemi memiliki perbedaan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pendukung program CSR guna mensiasati ruang gerak selama pandemi. Perusahaan harus melakukan beberapa terobosan-terobosan baru yang lebih kreatif dan lebih inovatif tentunya. Kegiatan seperti pendampingan konsultasi, workshop, dan berbagai latihan yang biasa dilakukan secara tatap muka dengan masyarakat. Nah, sekarang sudah bisa mulai dikurangi dan dialihkan secara daring. Contohnya bisa dengan memanfaatkan Zoom, Google Meet, atau aplikasi lain yang sejenisnya. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai mengkampanyekan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di era new normal. Saya ucapkan terima kasih.